Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab, kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Pengkhotbah 2 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bersenang-senang dalam jerih payahnya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bersyukur untuk Hari Senin, ditulis oleh Po Fang Chia. Dulu saya sering takut menghadapi hari Senin. Terkadang, saat turun dari kereta untuk pergi ke tempat kerja yang dulu, saya akan duduk sebentar di stasiun, mencoba berlama-lama untuk tiba di kantor, walaupun untuk beberapa menit saja.
jantung saya berdebar kencang saat memikirkan tenggat yang harus dikejar dan menghadapi suasana hati bos yang emosional. Bagi sebagian dari kita, memulai minggu kerja yang suram bisa jadi sangat sulit. Mungkin kita merasa kewalahan atau kurang dihargai dalam pekerjaan. Raja Salomo menjelaskan susah payahnya bekerja ketika ia menulis, "Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati?" Tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Walaupun raja yang penuh hikmat itu tidak memberi kita resep mujarab yang membuat pekerjaan kita lebih ringan atau lebih menjanjikan, ia menawarkan cara lain untuk memandang pekerjaan kita. Sesulit apapun pekerjaan itu, ia mendorong kita untuk menikmati apa yang kita lakukan dengan pertolongan Allah. Dapat kita lihat di dalam ayat 24. Mungkin itu terjadi ketika Roh Kudus memampukan kita untuk menunjukkan karakter seperti Kristus, atau saat kita mendengar seseorang diberkati melalui pelayanan kita, atau saat kita mengingat hikmat yang disediakan Allah untuk mengatasi suatu situasi pelik. Meski pekerjaan kita mungkin sulit, Allah yang setia selalu menyertai kita. Kehadiran dan kuasa-Nya dapat menerangi hari-hari yang suram sekalipun. Dengan pertolongan-Nya, kita dapat mensyukuri datangnya hari Senin. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang membuat Anda merasa lesu menghadapi hari Senin? Bagaimana Anda dapat bersandar pada pertolongan Allah untuk menemukan kepuasan dalam pekerjaan hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Pengkhotbah digambarkan sebagai kitab yang mungkin paling mengherankan dan membingungkan bagi para pembaca Alkitab pada umumnya, The New Unger's Bible Handbook. Namun kitab tersebut juga memuat perenungan dan pengajaran yang menajamkan perspektif kita tentang apa yang sungguh-sungguh penting di dalam hidup ini. Frasa "di bawah matahari" dipakai hampir 30 kali dan menggambarkan hidup dalam dunia yang tidak sempurna dan rumit dengan banyak anomali di dalamnya. Kata lain yang banyak diulang adalah kesia-sian, atau sia-sia, yang dipakai lebih dari 35 kali. Istilah itu menggambarkan perasaan frustrasi. Di saat yang sama, kitab hikmat ini mengajak kita memiliki perspektif yang melampaui keterbatasan pandangan kita dan membantu kita untuk melihat bahwa sikap terbaik bagi manusia dalam hidupnya di dunia ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya. Dalam penyusunan anggaran setiap awal bulan bersama istri, kami sengaja menyisihkan dana untuk hiburan. Tak jarang kami juga sengaja meluangkan waktu berdua untuk menikmati makan bersama di tempat yang kami sukai. Bagi kami, menyediakan anggaran khusus untuk hiburan dan makan bersama adalah cara untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaan kami. Pengkhotbah juga berbicara tentang menikmati jerih payah yang Tuhan berikan. Menurut pengkhotbah, tak ada yang lebih baik selain makan, minum, dan bersenang-senang sebagai bagian dari menikmati hasil jerih payah dalam berkat Tuhan. Jika tanpa berkat Tuhan, sekuat apapun seseorang berusaha, hasilnya bisa menguap dalam sekejap. Tak ada yang dapat merasakan makan, minum,
atau menikmati hidup di luar Dia. Namun, dalam menikmati berkat yang Tuhan berikan baik untuk makanan, minuman, atau hiburan, tetaplah ada batasan yang perlu kita perhatikan. Konsumsi berlebihan akan menyebabkan penyakit dan tidak semua hiburan manusia berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberikan berkata dalam hal ini keuangan supaya kita dapat menikmati hasil jerih payah kita di dalam Dia. Tak ada yang salah dengan menikmati berkat Tuhan, selagi masih dalam takaran normal dan tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Mari bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Bersyukurlah, bersukacitalah, bersenang-senanglah, dan nikmatilah berkat-Nya bersama dengan orang yang kita kasihi. Berbagilah juga dengan sesama. Tidak ada yang salah dengan menikmati hasil jerih lelah, selama itu tidak melanggar firman Allah. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.